Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita masuk ke materi kita yang departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi menurut pengertian, departementalisasi biaya overhead ini merupakan pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Jadi alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode alokasi langsung merupakan biaya overhead departemen pembantu yang dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Jadi maksudnya kita mengalokasikan biaya overhead dari departemen pembantu hanya ke departemen produksi saja. Nah, yang kedua, metode alokasi bertahap, di mana metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Jadi maksudnya dalam mengalokasikan biaya overhead dari salah satu departemen pembantu ke semua departemen yang ada, ya baik itu departemen produksi maupun departemen pembantu yang lainnya yang memiliki biaya overhead yang tertinggi. Jadi yang dialokasikan pertama kali yang ada di departemen pembantu. Nah, yang ketiga, metode aljabar, di mana dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabarnya. Nah, masuk ke contoh soal. Perusahaan Mentari dalam memproduksi produknya menggunakan 2 departemen produksi dan 2 departemen pembantu. Total BOP masing-masing departemen. Untuk departemen produksi ada mesin dan perakitan. Untuk mesin BOP-nya senilai Rp95.500.000. Nah kan untuk yang perakitan senilai Rp62.700.000. Lalu untuk departemen pembantu X pemeliharaan senilai 34 juta dan departemen pembantu Y administrasi dan umum senilai 26 juta rupiah. Informasi tambahan untuk dasar alokasi, ya. Untuk di departemen X jam tenaga kerja langsungnya tidak ada, luas bangunannya senilai 450 meter persegi dan estimasi jumlah jam buruh 850 jam. Untuk departemen Y tidak ada jam tenaga kerja langsung, luas bangunannya senilai 700 meter persegi, estimasi jumlah jam buruh 700 jam, ya. Untuk departemen 1 jam tenaga kerja langsungnya senilai 2.500 jam dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan estimasi jumlah jam buruh 1.800 jam. Kemudian departemen 2 untuk jam tenaga kerja langsungnya 2.000 jam dengan luas bangunan 1.500 meter persegi dan estimasi jumlah jam buruhnya 2.200 jam. Nah, dengan dasar alokasinya, departemen pembantu X berdasarkan pada luas bangunan, departemen pembantu Y berdasarkan pada estimasi jumlah jam buruh, kemudian tarif BOP berdasarkan pada jam kerja langsung. Nah, kemudian informasi tambahan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing departemen pembantu. Untuk departemen X sebesar 25% departemen Y. Untuk departemen Y sebesar 30% departemen X. Untuk departemen 1 sebesar 45% departemen X dan 40% departemen Y. Untuk departemen 2 sebesar 25% departemen X dan 35% departemen Y. Nah, masuk ke pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, alokasikan biaya dari departemen pembantu ke departemen produksi dengan menggunakan metode langsung, bertahap, dan aljabar. Nah, kita langsung yang pertama untuk yang metode langsung. Seperti yang tadi sudah dikatakan, untuk metode langsung ini kita mengalokasikan biaya dari salah satu departemen pembantu hanya ke departemen produksi saja, tanpa memperhatikan besarnya biaya overhead yang ada di departemen pembantu. Nah, yang pertama kita alokasikan dulu dari departemen X ke departemen produksi 1 dan 2. Jadi alokasi BOP dari departemen X ke departemen produksi 1 dan 2 berdasarkan luas bangunan, ya. Nah, tadi menurut ketentuan di soal
Departemen X itu dialokasikan berdasarkan luas bangunan. Luas bangunan untuk Departemen 1 sebesar 1000 meter persegi ya. Karena kita mengalokasikannya hanya ke Departemen 1 dan 2, maka kita tentukan luas bangunan untuk Departemen 1 sebesar 1000 meter persegi. Kemudian luas bangunan untuk Departemen 2 sebesar 1500 meter persegi. Tinggal totalnya 2500 meter persegi. Lalu kemudian kita alokasikan. Alokasi BOP Departemen X ke Departemen 1 sebesar luas bangunan yang ada di Departemen 1 sebesar 1000 meter persegi dibagi dengan total luas bangunan tadi sebesar 2500 meter persegi dikalikan dengan BOP yang ada di Departemen X karena kita mengalokasikan dari X ya. Jadi BOP-nya senilai 34 juta rupiah. Maka dapat alokasi Departemen X ke Departemen 1 sebesar 13.600.000 rupiah. Nah, yang berikutnya alokasi BOP Departemen X ke Departemen 2. Cara penghitungannya, luas bangunan yang ada di Departemen 2 sebesar 1.500 meter persegi dibagi dengan total luas bangunan tadi sebesar 2.500 meter persegi dikalikan dengan jumlah BOP yang ada di Departemen X sebesar 34 juta rupiah. Jadi nilainya 20.400.000 rupiah. Jadi kita totalkan alokasi dari kedua departemen produksi tadi senilai 34 juta rupiah. Jadi pas ya totalnya dengan jumlah BOP yang ada di Departemen X. Lalu kita buatkan jurnal. Jurnalnya berbunyi yang ada di sisi debit itu BOP sesungguhnya ada di Departemen 1 senilai 13.600.000 dan BOP sesungguhnya di Departemen 2 sebesar 20.400.000 rupiah. Kemudian yang di sisi kreditnya BOP sesungguhnya Departemen X senilai 34 juta rupiah. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel. Ini dilihat di tabel ya. Alokasi yang ada di X ya. Di X kita alokasikan ke Departemen 1. Alokasi dari X ke Departemen 1 tadi nilainya 13.600.000 rupiah. Ini dia ya. Nah, kemudian alokasi dari X ke Departemen 2 senilai 20.400.000 rupiah. Maka nilai totalnya 34 juta rupiah. Maka nilai yang ada di X ini sudah habis ya karena sudah dialokasikan ke semua departemen produksi 1 dan 2. Nah, kemudian karena X sudah habis, selanjutnya kita alokasikan BOP yang ada di Departemen Y ke Departemen Produksi 1 dan 2 saja. Jadi tadi ketentuannya di Departemen Y itu dialokasikan berdasarkan jumlah buruh. Nah, sekarang kita buatkan estimasi jumlah jam buruh yang ada di Departemen 1 ya, karena kita mengalokasinya ke Departemen Produksi 1 dan 2. Estimasi jumlah jam buruh Departemen 1 senilai 1.800 jam. Kemudian estimasi jumlah jam buruh Departemen 2 2.200 jam. Jadi total estimasi jumlah jam buruhnya itu adalah 4.000 jam. Nah, sekarang kita alokasikan lagi. Alokasi BOP dari Departemen Y ke Departemen 1. Cara penghitungannya, jumlah jam buruh yang ada di Departemen 1 senilai 1.800 jam dibagi dengan total jam buruh tadi di Departemen 1 dan 2. Sebesar 4.000 jam dikalikan dengan jumlah BOP yang ada di Y karena kita mengalokasikannya dari Departemen Y ya senilai 26 juta rupiah. Jadi dapat alokasi BOP dari Departemen Y ke Departemen 1 senilai 11.700.000 rupiah. Berikutnya alokasi BOP dari Departemen Y ke Departemen 2. Cara penghitungannya, jumlah jam buruh yang ada di Departemen 2 senilai 2.200 jam dibagi dengan total jumlah jam buruh Departemen 1 dan 2 senilai 4.000 jam dikalikan dengan jumlah BOP yang ada di Departemen Y senilai 26 juta rupiah. Jadi dapatnya alokasi BOP dari Y ke Departemen 2 sebesar 14.300.000 rupiah. Jadi total dari alokasi keduanya itu adalah 26 juta rupiah. Kemudian kita buatkan ayat jurnalnya yang ada di sisi debit.
ya berbunyi BOP sesungguhnya Departemen 1 senilai Rp11.700.000 dan BOP sesungguhnya Departemen 2 Rp14.300.000. Kemudian yang di sisi kreditnya berbunyi BOP sesungguhnya Departemen Y senilai Rp26 juta. Kita masukkan ke tabel tadi, tabel alokasi. Ya. Dari alokasi dari Y ke Departemen 1 itu senilai tadi Rp11.700.000. Alokasi dari Y ke Departemen 2 senilai Rp14.300.000. Jadi total alokasi keduanya dari yang 1 dan 2 ini ya itu nilainya Rp26 juta. Jadi BOP yang ada di Y itu sudah habis karena sudah dialokasikan ke Departemen 1 dan 2. Nah, kemudian karena di Departemen Pembantu sudah habis alokasinya, ya, karena sudah habis. Dan sekarang kita jumlahkan alokasinya, alokasi yang ada di Departemen 1, ya. Jumlah alokasi yang di Departemen 1 itu senilai Rp25.300.000. Jumlah alokasi yang di Departemen 2 itu senilai Rp34 juta. Maka dapatnya total BOP setelah alokasi ya. Total BOP setelah alokasi itu merupakan penjumlahan dari jumlah BOP sebelum alokasi ditambah dengan jumlah alokasi tadi. Jadi total BOP setelah alokasi senilai yang di Departemen 1 Rp120.800.000. Total BOP setelah alokasi yang di Departemen 2 senilai Rp97.400.000 ya. Nah, kemudian jam kerja langsung ya karena tadi berdasarkan informasi tadi ya dari sini ya dengan dasar alokasinya tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung ya di dasar alokasi ini. Maka untuk penghitungan yang ada di tabel untuk menghitung tarif BOP, maka di sini yang kita pakai adalah jam kerja langsung karena sesuai ketentuan tadi ya, tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung. Nah, kemudian kita buat jam kerja langsung untuk yang di Departemen 1 nilainya 2.500 jam. Jam kerja langsung di Departemen 2 2.000 jam. Jadi dapat tarif BOP per jam kerja langsung dari total BOP setelah alokasi dibagi dengan jam kerja langsung. Maka dapat tarif BOP-nya di Departemen 1 sebesar Rp48.320. Tarif BOP di Departemen 2 senilai Rp48.700. Maka selesai untuk yang metode langsung. Kemudian yang kedua, metode bertahap. Nah, jadi tadi sudah dibilang ya, metode bertahap ini kita mengalokasikan biaya overhead dari salah satu departemen pembantu yang memiliki nilai BOP tertinggi, nilai overhead tertinggi, dialokasikan ke semua departemen yang ada, yaitu ke semua departemen produksi maupun ke departemen pembantu yang lainnya. Nah, kebetulan di sini di Departemen Pembantu yang memiliki nilai overhead yang tertinggi itu adalah Departemen X. Maka yang kita alokasikan pertama kali itu adalah di Departemen X ya. Karena X nilai BOP-nya sebesar Rp34 juta. Maka itu yang kita alokasikan pertama kali. Nah, kita alokasikan dulu dari X ke semua departemen yang ada, yaitu Departemen Produksi 1, 2, dan Departemen Pembantu Y. Nah, ini yang pertama ya penjelasannya. Alokasi BOP Departemen X nilai Rp34 juta ke Departemen Produksi 1, 2, dan Pembantu Y berdasarkan luas bangunan ya. Karena tadi X ketentuannya dialokasikan berdasarkan luas bangunan. Kemudian kita buat luas bangunan untuk Departemen 1 senilai 1.000 meter persegi. Luas bangunan Departemen 2 1.500 meter persegi. Dan luas bangunan Departemen Y 700 meter persegi. Sehingga total luas bangunannya 3.200 meter persegi. Nah, kemudian kita alokasikan lagi alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen 1. Cara penghitungannya sama seperti tadi. Luas bangunan ada di Departemen 1 sebesar 1.000 meter persegi dibagi dengan total luas bangunan yang kita peroleh tadi sebesar 3.200 meter persegi dikalikan dengan nilai BOP yang ada di X karena kita mengalokasikannya dari X senilai Rp34 juta.
Maka dapat alokasi BOP ke Departemen 1 Rp10.625.000. Kemudian alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen 2. Cara penghitungannya sama. 1.500 jam dibagi dengan 3.200 jam dikalikan dengan Rp34 juta. Maka nilainya sama dengan Rp15.937.500. Lalu yang ketiga, berikutnya alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen Y. Penghitungannya masih sama, luas bangunan yang di Departemen Y senilai 700 meter persegi dibagi dengan total luas tadi senilai 3.200 meter persegi. Dikalikan dengan nilai BOP yang ada di X senilai Rp34 juta. Maka kita dapat penghitungan dari Departemen X ke Departemen Y senilai Rp7.437.500. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya sama Rp34 juta. Lalu kita buatkan jurnalnya. Jurnal yang ada di sisi debit berbunyi, BOP sesungguhnya Departemen 1 nilainya Rp10.625.000. BOP sesungguhnya Departemen 2 Rp15.937.500. BOP sesungguhnya Departemen Y Rp7.437.500. Kemudian yang ada di sisi kredit, BOP sesungguhnya Departemen X nilai Rp34 juta. Nah, kita masukkan ke tabel alokasi tadi. Alokasi dari X ke Departemen 1, 2, dan Y. Nah, kita alokasikan dari X ke Departemen 1. Nilainya tadi, X ke 1 itu Rp10.625.000. Kemudian alokasi dari X ke Departemen 2 yang seperti yang kita cari tadi, nilainya Rp15.937.500. Kemudian alokasi dari X ke Departemen Y senilai Rp7.437.500. Jadi maka setelah dialokasikan ke semua departemen sehingga nilai X sudah habis ya, karena sudah dialokasikan ke semuanya. Nah, selesai dari X, kita alokasikan yang dari Y lagi. Alokasi dari Departemen Y senilai Rp33.437.500 ke Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, sebelumnya karena Y tadi sudah mendapatkan tambahan alokasi dari Y senilai Rp7.437.500, maka biaya overhead yang ada di Y itu bertambah nilainya menjadi Rp33.437.500 ya, karena dia sudah mendapat tambahan biaya dari X tadi. Maka nilainya sekarang, nilai BOP yang baru di Y senilai Rp33.437.500. Nah, kemudian kita alokasikan. Alokasi dari Departemen Y senilai Rp33.437.500 ke Departemen Produksi 1 dan 2 saja. Ya, karena Departemen X tadi sudah habis ya nilainya. Jadi berdasarkan ketentuan tadi, alokasi yang dari Y itu berdasarkan jumlah jam buruh. Nah, kemudian kita buatkan estimasi jumlah jam buruh Departemen 1 nilainya 1.800 jam. Estimasi jumlah jam buruh Departemen 2 2.200 jam. Jadi total jumlah jam buruhnya Departemen 1 dan 2 4.000 jam. Nah, kita alokasikan. Alokasi BOP dari Departemen Y ke Departemen 1. Cara penghitungannya sama, yaitu jumlah jam buruh yang ada di Departemen 1 nilai 1.800 jam dibagi dengan total jam buruh Departemen 1 dan 2 senilai 4.000 jam dikalikan dengan jumlah BOP yang ada di Departemen Y tadi. Jadi dapatnya sebesar Rp33.437.500. Sehingga dapat nilai alokasi BOP dari Y ke Departemen 1 nilainya Rp15.046.875. Dan kita alokasikan BOP dari Departemen Y ke Departemen 2. Cara penghitungan masih sama. 2.200 jam dibagi dengan 4.000 jam dikalikan dengan nilai BOP yang ada di Y, nilai BOP yang baru tadi yang ada di Y sebesar Rp33.437.500. Sehingga dapat penghitungannya senilai Rp18.390.625. Jadi kalau kita totalkan dapat nilainya Rp33.437.500, sama dengan nilai yang ada di BOP Departemen Y tadi.
Kemudian kita buatkan nak jurnalnya. Yang ada di sisi debit berbunyi, BOP sesungguhnya Departemen 1 dengan nilai Rp15.046.875 dan BOP sesungguhnya Departemen 2 senilai Rp18.390.625. Yang ada di sisi kredit berbunyi BOP sesungguhnya Departemen Y senilai Rp33.437.500. Kemudian kita masukkan ke tabel alokasi tadi, ya, alokasi dari Y ke Departemen 1 dan 2. Alokasi dari Y ke Departemen 1 nilainya Rp15.046.875. Alokasi dari Y ke Departemen 2 senilai Rp18.390.625. Nah, selesai karena Y sudah dialokasikan ke Departemen Produksi 1 dan 2, maka nilai BOP yang ada di Y sudah habis, ya. Nah, langkah berikutnya kita jumlahkan alokasi tadi, alokasi yang dari X dan alokasi yang dari Y. Ya, alokasi yang dari X dan Y yang ada di Departemen 1 yang Rp10.615.000 tambah dengan Rp15.046.875. Jadi jumlah alokasinya senilai Rp25.671.875. Dan kemudian kita jumlahkan lagi alokasi yang ada di Departemen 1 dan 2. Itu kita jumlahkan alokasi yang ada dari Departemen X dan alokasi yang dari Departemen Y. Jadi dapat jumlah alokasi Departemen 2 senilai Rp34.328.125. Langkah berikutnya yang ada di tabel, kita totalkan BOP setelah alokasi. Di total BOP setelah alokasi ini didapat dari penjumlahan BOP sebelum alokasi ditambahkan dengan jumlah alokasi tadi. Ini dapat yang dari Departemen Produksi 1 itu total BOP-nya Rp121.171.875. Total BOP setelah alokasi di Departemen 2 senilai Rp97.028.125. Nah, kemudian karena menghitung tarif BOP tadi, ya, berdasarkan jam kerja langsung, maka kita buat jam kerja langsungnya untuk Departemen 1 itu 2.500 jam. Untuk jam kerja langsung di Departemen 2 senilai 2.000 jam. Nah, setelah dapat kita hitung tarif BOP-nya. Tarif BOP di Departemen 1 didapat dari total BOP dibagi dengan jam kerja langsung. Dengan nilainya Rp48.469. Tarif BOP di Departemen 2 senilai Rp48.514. Maka selesai yang penghitungan alokasi biaya overhead berdasarkan metode bertahap. Nah, yang ketiga, metode aljabar lagi. Nah, sebelum kita mengalokasikan dari biaya BOP dari Departemen Pembantu, ya, kita buat dulu aljabarnya dulu, ya, untuk menghitung untuk menentukan biaya overhead yang baru, ya. Kita hitung cara aljabar, persamaan aljabarnya. Nah, kita buat persamaan aljabarnya, pengalokasian biaya dari Departemen X. Jadi untuk metode aljabar ini sama seperti metode bertahap tadi. Kita mengalokasikan dari salah satu departemen pembantu yang memiliki nilai BOP tertinggi ke semua departemen yang ada. Jadi karena tadi di soal ya nilai BOP yang ada di X yang tertinggi, maka kita alokasikan yang ada di Departemen X terlebih dahulu. Maka alokasi biaya dari Departemen X, nah kita buat persamaan 1, X sama dengan 34 juta tambah 25% Y. Ya, 34 juta ini dapat dari nilai BOP yang ada di X, ya, tambah dengan 25% Y. 25% Y ini diperoleh dari tadi tambahan informasi yang ada di soal yang ini. Nah, yang ini ya, informasi tambahan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing departemen pembantu. Jadi Departemen X itu nilainya sebesar 25% Departemen Y. Maka dibuat di sini untuk mendapatkan persamaan aljabar, ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan aljabar yang ada di X sama dengan
nilai BOP yang ada di X sebesar 34 juta ditambah dengan 25% Y, ya. Jadi itu cara menghitungnya. Kemudian persamaan aljabar yang ada di Y lagi. Persamaan aljabar yang ada di Y nilainya didapat dari penghitungan jumlah BOP yang ada di Y tambah dengan 30% X. 30% X ini didapat dari informasi tambahan yang ada di tabel, jadi soal ya. Ini dia. Untuk departemen Y sama dengan 30% departemen X. Ini ya, 30% departemen X. Maka di persamaan aljabar jadinya Y sama dengan 26 juta tambah 30% X. Nah, didapat dua persamaan, maka sekarang kita substitusikan, kita ganti dari untuk persamaan X. Kita hitung X-nya dulu. Nilai X sama dengan 34 juta tambah 25% Y. Langsung kita ganti yang nilai Y dengan persamaan Y tadi. Jadi sama dengan X sama dengan 34 juta tambah 25% dikali dalam kurung 26 juta tambah 30% X. Ya. Maka sama dengan 34 juta tambah 25% kali 26 juta, nilainya 6.500.000 rupiah. Ditambah dengan 25% kali 30% X, dapatnya 0,075 X, ya, atau 0,25 dikali dengan 0,3 X, dapatnya 0,075 X. Ya. Yang sama-sama variabel X kita satukan, ya, kita keluarkan nilai X-nya yang variabel X. Karena yang di sebelah kanan X-nya bertanda positif, maka kita pindahkan ke sebelah kiri, tentunya menjadi berubah tanda menjadi negatif. X dikurang 0,075 X ditambah dengan 40.500.000 rupiah. Ini penjumlahan 34 juta tambah 6.500.000 tadi ya. Jadi 1X kurang 0,075 X nilainya 0,925 X sama dengan 40.500.000 rupiah. Nah, lalu kita bagi nilai X sama dengan 40.500.000 rupiah dibagi dengan 0,925 X. Dapat nilai X yang terbaru 43.783.784 rupiah. Sudah dapat nilai X, kita tentukan untuk yang Y ya lagi. Kita buat persamaan Y, kita masukkan nilai X ini ke persamaan Y, ya. Maka Y sama dengan 26 juta tambah 30% X. Langsung kita masukkan X tadi. Jadi nilainya Y sama dengan 26 juta tambah 30% kali 43.783.784 rupiah. Jadi Y sama dengan 26 juta tambah 13.135.135 rupiah, atau dari 0,3 dikali dengan 43.783.784 rupiah. Hingga dapat nilai Y yang terbaru 39.135.135 rupiah. Nah, kalau sudah dapat nilai BOP yang terbaru antara X dan Y, kita alokasikan lagi. Kita alokasikan dari departemen X ke departemen 1, 2, dan Y, ya. Jadi kenapa di X yang terlebih dahulu? Karena nilai BOP yang ada di X, nilai 34 juta rupiah itu nilai BOP yang tertinggi dibandingkan nilai BOP yang ada di departemen pembantu Y. Nah, kita hitung ini. Kita alokasikan BOP yang ada di departemen X senilai 43.783.784 rupiah ke departemen 1 dan 2 serta departemen pembantu Y. Nah, tadi dasar alokasi ya, berdasarkan informasi tambahan yang di soal, katanya kan dasar alokasi departemen 1 nilainya 45%. Ya. Dasar alokasi yang ada di departemen 2 25%. Dasar alokasi departemen Y 30%. Ini dia, kita bisa lihat di tabel. Nah. Ya, ini ya. Departemen X alokasinya untuk Y 30%. Y 30%, departemen 1 45%, ini dia. Departemen 2 25%. Nah, di sini untuk departemen X ini ya, di tabel ini ya. Yang ada di kolom 2 ya. Kolom 2 departemen X
Y-nya nilai 30%, Departemen 1 45%, Departemen 2 25%. Maka kita buat masukkan ke dalam penghitungan tadi. Nah, alokasi BOP Departemen X nilai Rp43.783.784 ke Departemen 1 dan 2 serta Departemen Pembantu Y. Untuk dasar alokasi Departemen 1 nilainya 45%. Dasar alokasi Departemen 2 25%. Dasar alokasi Departemen Y 30%. Kemudian kita alokasikan alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen 1. Penghitungannya 45% dikalikan dengan nilai BOP terbaru yang ada di X sebesar Rp43.783.784. Jadi dapat nilai alokasi BOP-nya senilai Rp19.072.703. Kemudian alokasi BOP Departemen X ke Departemen 2 nilainya 25% dikalikan dengan Rp40.783.784 sama dengan Rp10.945.946. Yang terakhir alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen Y nilainya 30% dikali dengan Rp43.783.784. Jadi dapat nilainya Rp13.135.135. Jadi kita jumlahkan hasilnya sama ya, nilai dengan nilai BOP yang terbaru di X Rp43.783.784. Lalu kita buatkan jurnalnya yang ada di sisi debit. BOP sesungguhnya Departemen 1 dengan bernilai Rp19.202.703. BOP sesungguhnya Departemen 2 Rp10.945.946. BOP sesungguhnya Departemen Y nilai Rp13.135.135. Lalu kemudian yang ada di sisi kredit yang berbunyi BOP sesungguhnya Departemen X nilainya Rp43.783.784. Kita masukkan ke tabel alokasi ya yang ada di X. X dialokasikan ke Departemen 1 nilainya Rp19.702.703. X dialokasikan ke Departemen 2 nilainya Rp10.945.946. X dialokasikan ke Departemen Y nilainya Rp13.135.135. Maka total alokasi dari X ke 1, 2, dan Y nilainya Rp43.783.784. Ya. Jadi tadi karena di X sudah ada nilai BOP yang lama tadi sebesar Rp34 juta ya. Dan yang yang nilai BOP X yang sudah dialokasikan itu senilai Rp43.783.784 sehingga nilai X masih membutuhkan biaya sebesar Rp9.783.784 ini ya. Jadi X masih membutuhkan biaya sebesar Rp9.783.784. Nah, kemudian untuk menghilangkan nilai BOP yang ada di X ini, untuk membuatnya menjadi 0, kita alokasikan dulu Departemen Pembantu Y ke semua departemen yang ada, yaitu Departemen 1, 2, dan X. Jadi kalau tadi kalau dengan menggunakan metode aljabar, setelah X-nya sudah habis, maka Y-nya hanya ke Departemen 1 dan 2. Tapi kalau di metode aljabar, untuk Departemen Pembantu Y itu ke semua departemen yang ada juga, ke Departemen 1, 2, dan X. Nah, kita alokasikan BOP dari Departemen Y dengan nilai BOP terbarunya tadi ya, Rp39.135.135 ke Departemen 1 dan 2 serta Departemen Pembantu X. Dasar alokasi Departemen 1 40%, dasar alokasi Departemen 2 35%, dasar alokasi Departemen X 25%. Ini dapat dari tabel yang ada di informasi tambahan soal yang ini ya. Nah, ini dia. Departemen Y ini yang ada di kolom ketiga. Untuk Y 25%, Departemen 1 40%, Departemen 2 35%. Nah, itu dia untuk penghitungan metode aljabar. Nah, kemudian kita alokasikan BOP dari Departemen X ke Departemen 1 dengan nilai
40% dikali dengan 39.135.135 rupiah, sehingga dapatnya 15.654.054 rupiah. Alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen 2, 35% dikali dengan 39.135.135 rupiah, hingga didapat 13.697.297 rupiah. Alokasi BOP dari Departemen X ke Departemen 2, 25% dikali dengan 39.135.135 rupiah, hingga didapat nilainya 9.783.784 rupiah. Hingga kita totalkan ya, dapat nilainya 39.135.135 rupiah. Selesai itu kita buat ayat jurnalnya. Untuk yang di sisi debit, ayat jurnal berbunyi BP sesungguhnya Departemen 1 dengan nilai 15.654.054 rupiah. BP sesungguhnya Departemen 2 13.697.297 rupiah. BP sesungguhnya Departemen X dengan nilai 9.783.784 rupiah. Kemudian di sisi kredit, ayat jurnal berbunyi BOP sesungguhnya Departemen Y dengan nilai 39.135.135 rupiah. Kemudian kita masukkan ke tabel alokasi. Kita alokasikan dari Y ke Departemen 1 dengan nilai 15.654.054 rupiah. Alokasi dari Y ke Departemen 2 dengan nilai 13.657.257 rupiah. Alokasi dari Y ke Departemen X dengan nilai 9.783.784 rupiah. Kemudian kita jumlahkan alokasi yang ada yang alokasi ke 1, 2 X tadi, maka nilai Y sudah habis. Karena X tadi sudah mendapatkan biaya juga dari Y, mendapatkan tambahan biaya dari Y, maka sekarang nilai BOP yang ada di X itu sudah habis ya, maka Y sudah sama-sama 0. Departemen Pembantu X dan Y sudah sama-sama 0 BOP-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita jumlahkan alokasi tadi, alokasi yang dari Departemen X ke Departemen Y. Jadi jumlah alokasi yang ada di Departemen 1 nilainya 35.356.757 rupiah. Jumlah alokasi yang ada di Departemen 2 yang dari X dan Y nilainya 24.643.243 rupiah. Kemudian kita buatkan total BOP setelah alokasi. Total BOP setelah alokasi ini didapat dari penghitungan jumlah BOP sebelum alokasi ditambah dengan jumlah alokasi tadi. Jadi total BOP yang ada di Departemen 1 nilainya 130.356.757 rupiah. Total BOP yang ada di Departemen 2 dengan nilai 87.343.243 rupiah. Nah, kita buatkan jam kerja langsung ya, karena dalam penghitungan tarif BOP tadi dia berdasarkan jam kerja langsung. Nah, kita buatkan jam kerja langsung di Departemen 1 nilainya 2.500 jam. Jam kerja langsung Departemen 2 nilainya 2.000 jam. Kemudian kita hitung tarif BOP di Departemen 1 senilai 52.143.000 rupiah. Tarif BOP yang ada di Departemen 2 dengan nilai 43.672.000 rupiah. Nah, selesai untuk yang metode aljabar dan selesai juga pembahasan mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Jika ada yang tanyakan silakan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.